Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PJBL mata kuliah Matematika dengan saya sendiri, Rafika Alijuliani dengan NPM 077. Saya Salwa Ajiza dengan NPM 143. Saya Wisma Sofiati dengan NPM 023. Saya Ajeng Walidia dengan NPM 147. Saya Muhammad Sofiati Hamida dengan NPM 049. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan di Posyandu Soekarno dengan analisis perbedaan berat badan balita laki-laki dan perempuan usia 1 sampai 5 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan balita 1 sampai 5 tahun menjadi indikator penting kesehatan masyarakat. Lalu, 19,8% balita Indonesia mengalami stunting berkaitan dengan berat badan yang rendah. Lalu, Posyandu Soekarno memantau status gizi melalui penimbangan rutin. Secara umum, balita laki-laki sedikit lebih berat dibanding perempuan menurut WHO 2006. Penelitian sebelumnya menurut UNICEF 2020, perbedaan gender tidak signifikan. Lalu, independent sample test digunakan untuk menguji perbedaan morfogenik independen. Lalu, di sini ada masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan balita laki-laki dan perempuan? Lalu, apakah berat badan balita usia 1 sampai 5 tahun menunjukkan variasi signifikan berdasarkan jenis kelamin? Yang terakhir, apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap perbedaan berat badan balita di Posyandu Sinamong? Lalu di sini ada tujuan observasi kami ke Posyandu Sinamong. Yang pertama, mengetahui perbedaan rata-rata berat badan antara balita laki-laki dan balita perempuan, menganalisis signifikasi variasi berat badan berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir, mengidentifikasi pengaruh gender terhadap variasi berat badan balita usia 1 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada manfaat observasi. Yang pertama, memberi gambaran mengenai perbedaan rata-rata berat badan antara balita laki-laki dan perempuan usia 1 sampai 5 tahun di Posyandu Soekarno, sehingga dapat menjadi data pendukung dalam pemantauan pertumbuhan balita. Kedua, menjadi bahan pertimbangan bagi kader Posyandu dan tenaga kesehatan dalam merencanakan intervensi atau edukasi gizi yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis perbedaan hasil berat badan berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir, memberikan informasi bagi orang tua mengenai pola pertumbuhan balita laki-laki dan perempuan usia 1 sampai 5 tahun sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan perhatian terhadap status gizi anak. Lalu, Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta membantu menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan bayi AKA. Kegiatan rutin Posyandu mencakup penimbangan berat badan balita, pengukuran tinggi dan panjang badan, pemberian vitamin dan imunisasi, lalu yang terakhir pemantauan status gizi. Data ini dari Posyandu digunakan untuk mendeteksi dini masalah gizi seperti stunting, wasting, dan gizi berlebih. Selanjutnya, pertumbuhan balita usia 1 sampai 5 tahun. Pertumbuhan balita pada usia 1 sampai 5 tahun merupakan fase pertumbuhan stabil setelah masa bayi. Pada periode ini terjadi peningkatan berat badan yang konsisten meskipun tidak secepatnya tahun pertama kehidupan. Menurut WHO, pada 2006 standar berat badan balita dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Meskipun secara umum anak laki-laki cenderung sedikit lebih berat, faktor lain seperti kesehatan, lingkungan, pola makan dapat menyebabkan variasi yang besar. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi berat badan. Yang pertama ada genetik, yang kedua kesehatan dan riwayat penyakit, yang ketiga pola makan dan asupan gizi, yang keempat lingkungan dan pola asuh, yang kelima aktivitas fisik, dan yang terakhir faktor gender. Selanjutnya statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Teknik ini penting dalam penelitian kesehatan untuk menentukan apakah perbedaan yang ditemukan
diberikan secara statistik atau hanya kebetulan. Metode yang sering digunakan dalam membandingkan dua kelompok adalah uji tek, ANOVA, atau uji non-parametrik. Selanjutnya ada independent sample test, digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok yang tidak berhubungan memiliki rata-rata berbeda secara signifikan. Tujuannya yang pertama untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen, terus untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata bersifat signifikan. Rumusnya ada T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar dari simpangan baku per N1 ditambah simpangan baku per N2. Lokasi dan waktu penelitian kami memilih pada Posyandu Sidang Lenggo, Kampung Sidang Lenggo, Kelurahan Setiamulia pada hari Rabu 19 November 2025. Waktu dari pukul 08.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, subjek dan sampel penelitian yaitu subjek balita usia 1 hingga 5 tahun, sampelnya balita laki-laki 10, balita perempuan 10, total sampel ada 20 balita. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan independent sample test, yaitu metode analisis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Desain ini digunakan untuk yang satu membandingkan rata-rata pada balita laki-laki dan balita perempuan. Dua, mengetahui apakah perbedaan berat badan kedua kelompok signifikan secara statistik. Ketiga yaitu mengidentifikasikan pengaruh jenis kelamin terhadap variasi berat badan balita. Variabel penelitiannya ada di variabel bebas yaitu jenis kelamin balita atau laki-laki dan perempuan. Variabel terikat yaitu berat badan balita usia 1 hingga 5 tahun. Teknik pengumpulan data yaitu observasi lapangan yang dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan penimbangan balita di Posyandu Sidang Lenggo. Dan data dikumpulkan melalui penimbangan berat badan, pencatatan hasil oleh kader, dan yang terakhir prosedur dilakukan secara seragam sehingga data lebih valid dan reliable. Berdasarkan analisis data yang telah kita hitung sebelumnya, maka di antara berat badan laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga dapat diberikan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi perbedaan berat badan di antara kedua data. Dan untuk selanjutnya diperlukan pengambilan data dalam periode yang lebih panjang, lalu pengetahuan pertumbuhannya secara teratur. Yang ketiga, orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam asupan nutrisi. Dan yang keempat adalah terakhir, untuk penelitian di masa mendatang disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tinggi badan, riwayat penyakit, serta pola asuh yang untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan yang lebih komprehensif.